Sarang sami punapi gatre niki. Dumogi sarang sami sehat ya. Nggih, renggalah sana becik puniki di tiang pacang berbagi tutorial atau cara membuat sesuatu. Apa sih itu? Yaitu limas ya, limasnya. Nah, biasanya limas ini digunakan ketika mesegah ya atau ngeluarang nasi warna ya. Kalau di daerah Tiang itu pengeluar namanya. Nasi warna 5 macam warna nasi ya. Nah, sekali niki. Nah, limas. Nah, bagaimana sih caranya membuat limas? Nah, seperti biasa ya. Sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Tiang Puniki, yaitu Jejak Teruni Bali. Nah, kita lanjut ya. Sarana apa saja sih yang digunakan untuk membuat limas? Nah, sarananya cukup simpel ya, sederhana. Itu ada semat. Semat itu adalah lidi yang terbuat dari bambu ya, dari bambu yang sudah kering ya, namakan semeton. Kemudian ada apa? Nah, ini daun pisang. Nah, kalau di daerah Tiang nike, daun pisang yang tidak boleh dipakai untuk sembahyang itu adalah pisang biu tabah itu ya, pisang tabah atau biu tabah, atau mungkin yang disebut biu gedang sabe di daerah Tiang atau di lokasi Tiang sendiri ya. Pisang itu tidak diperbolehkan untuk diaturkan gitu, tidak diperbolehkan. Nah, ini Tiang pakai daun pisang atau biu sasih namanya ya, seperti ini semeton. Jadi kita robek ya, robek ini kita pergunakan secukupnya. Kita robek, nah seperti ini. Kemudian oh iya, lagi satu, kalau kalian mau merapikan biar lebih rapi limasnya, kalian sediakan pisau ya. Pisaunya nanti untuk dimotong-motong yang ini, yang di sebelah kanan, sebelah kiri, biar lebih rapi gitu ya. Jadi kita robek bagi dua ini ya, bagi dua. Kemudian kita buat. Nah, kita satukan dulu ini ya, antara sisi yang halusnya ya. Kalau di daerah Tiang disebut dengan basang nih ya. Basang dari daun pisang ini kita satukan dengan robekan atau basang dari daun yang satunya lagi. Kita pertemukan seperti ini ya, kan jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita cukup rakit ya. Cara rakitnya gimana sih? Nah, ini ya. Jadi ditekuk ya, tekuk belok ke kanan, bawa ke kanan. Kemudian yang di kanan bawa ke kiri. Nah, lipat deh. Jadi bentuknya seperti ini guys, teman-teman. Ya, seperti ini. Bentuknya seperti ini nanti. Ya. Kemudian kita tinggal jahit saja. Nah, kita jahit. Udah. Nah, kita jahit ya. Jahit. Nah, sama-sama seperti itu tadi ya. Kita lipat ke kanan dulu, baru lipat ke kirinya. Jadi deh, ini limas namanya di daerah Tiang. Ini limas namanya. Kemudian kalau pemirsa mau lebih rapi, ini boleh dipotong-potong ya. Mau pakai gunting, mau pakai pisau boleh ya, karena ini cuma ini tutorial jadinya bentuknya seperti ini. Kalau masalah merapikan itu kreasi semeton sarang sami ya. Nah, mau digunting yang bagian ujung kanannya, bagian ujung kirinya boleh. Itu kreasi semeton sarang sami. Nah, biasanya fungsi limas ini apa sih di segahan? Nah, fungsi limas ini terutama di daerah Tiang ya. Ini untuk segahan itu tempat untuk menaruh gini ya.
ada air, kemudian ada gula bali, seperti itu. Kita taruh di kanan dan kiri ya. Ada gula bali, ada juga airnya, seperti itu pada segehan. Nah, kemudian fungsi lainnya juga ada nih semeton kalau di daerah tiang. Nah, biasanya kalau limas ini digunakan untuk membuat banyawang. Banyawang. Sarana untuk membuat banyawang. Nah, di dalam tamas ya, tamas. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada dah limas sebanyak 6. Ada yang berisi tepung tawar yang warna hijau dan warna isi kuning. Kemudian tepung tawar adalah daun dap-dap yang sudah dihancurkan ya. Kemudian ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna isi kuning. Kuningnya itu dipakai kunyit gitu teman-teman. Maaf. Kemudian ini dah sebagai tempatnya untuk menaruh gininya banyawang tepung tawar itu gitu. Kemudian ada juga lagi ya untuk menaruh antara kapas dengan minyak. Nah, ada kapas minyak, kemudian di wadahnya ini gitu. Kemudian ada lagi satu yang namanya sigseg. Nah, sigseg itu apa sih? Sigseg itu sama dengan kalau di tempat yang itu namanya cacalan. Kalau mungkin di daerah kalian mungkin jadinya gine. Ya, jajah gine yang sudah dipanggang sampai sehitam-hitamnya ya, sampai hitam banget. Nah, itu namanya siksik. Itu untuk perlengkapan banyawang, pembersihan gitu. Sebelum sembahyang kita menggunakan banyawang itu. Nah, kemudian limas ini ya itu fungsinya ya untuk menaruh siksik, menaruh kapas yang isi minyak kalau di banyawang ya. Kemudian untuk menaruh tepung tawar yang hijau polos, kemudian yang isi kunyitnya gitu. Oke. Kemudian ada lagi selain limas ya, ada lagi ya, yaitu tekor tegak. Nah, tekor tegak kalau di daerah tiang tuh namanya tekor tegak. Tekor tegak itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Ya, nah, kita akan buat tekor tegak ya. Seperti biasa, kita robek dulu daunnya. Ya, seperti ini. Kita robek. Kalau tekor tegak itu biasanya agak gede dia. Ya, untuk masalah fungsinya lagi sebentar kita bahas. Nah, cara membuat tekor tegak. Sama saja prosesnya ya. Kita satukan antara perut daun ini, kemudian kita buat tekor tegak. Nah, yang tadi ke depan ya lengkungannya. Sekarang kalau tekor tegak lengkungannya itu ke belakang ya. Nah, seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini semeton kotak dia. Nah, kemudian kita jahit pakai semat biar lebih ajak bali. Nah, ini ya, ini dah. Ini sama ya dari lipatan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini semeton ya. Ini kalau di daerah tiang namanya adalah tekor tegak. Nah, fungsi tekor tegak ini apa sih kalau di daerah kamu? Nah, kalau di daerah tiang, fungsi tekor tegak ini adalah untuk atau sebagai sarana untuk mewadahi air kelungah ya, atau air dari kelapa muda untuk banyawang, di banyawang. Kemudian yang satunya lagi, karena kita buat di banyawang kita perlu 2 tekor tegak. Jadi tekor tegak yang satunya lagi untuk air. Nah, nanti ketika sudah diantep seperti itu, dicampurkan, diingkup, dia jadiin satu, kemudian baru disiratin gitu ke pelinggih-pelinggih. Setelah dipelinggih baru ke kita yang sembahyang. Itu namanya pembersihan kalau di daerah tiang. Kalau di daerah pemirsa semua tiang belum tahu namanya apa gitu. Nah, sekarang sudah semakin canggih, semakin modern ya. Jahitan-jahitan yang seperti ini secara secara tidak langsung itu memunah ya.
sekarang sudah ada perkembangan zaman ya. Kemudian yang limas yang seperti ini sudah diganti dengan botol-botol seperti itu ya. Jadi kalau Tiang secara pribadi masih tetap menggunakan ini gitu, karena ini merupakan salah satu warisan budaya juga yang harus kita lestarikan seperti itu. Kemudian untuk tekor tegaknya ini juga ada fungsinya ya, lagi satu untuk, kalau nggak salah Tiang pernah lihat ini untuk kalau misalnya prarem atau paum itu kan ada yang disebut dengan nyangkepang. Nah, nyangkepang ini kita kalau di daerah Tiang atau di Dadio Tiang itu nyangkepang itu sama dengan maturan kukus. Nah, kukus itu apa? Ketan yang sudah diolah, kemudian dibuat seperti nasi itu, kemudian diisi dah parutan kelapa, diisi gula. Ini dah wadahnya, parutan kelapa itu sama kukusnya. Namanya tekor tegak semeton di daerah Tiang. Selamat mencoba nggih semeton. Nggih. Semoga warisan-warisan leluhur kita yang seperti ini masih tetap lestari. Lagi satu, kalau semeton ingin lebih rapi, boleh ini di agak gunting ataupun dipotong dengan pisau ya. Terima kasih semeton sudah menyaksikan video yang puniki. Semoga bermanfaat.